Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Hidup saya sehat. Hidup saya sehat. Ambil nafas dalam-dalam. Dia ambil nafas dalam-dalam. Saya sehat, saya sehat. Buang dan berkata, penyakitku hilang, penyakitku hilang. Ratusan kali. Begitu terus. Ratusan kali terus. Sampai udah berkeringat. Saya sehat, saya kuat, saya tidak akan mati. Saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saya kuat, hidup saya berhasil. Dan akhirnya anak itu meninggal pada usia 96 tahun. Tato otak saudara. Dengan tato dari Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus ditato. Hati kita ditato oleh firman Allah. Ditulis bukan dengan tangan, bukan dengan tinta, tetapi dengan jari Allah. 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Di sana dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat. Maaf, 2 Korintus 3 ayat 1. 2 Korintus 3 ayat 1. Ternyata salah. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? 2. Baca saudara. Ini ya, saudara. Ini saudara tidak boleh lupa sampai kapanpun juga. Agama lain tidak punya Alkitab. Tidak tahu siapa Yesus itu. Tidak tahu apa Alkitab itu. Tidak tahu. Satu-satunya Alkitab yang mereka bisa baca adalah tingkah laku saudara. Sebab itu disebut yang dapat dibaca oleh semua orang. 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Coba. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan apa? Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Pikiran harus ditato. Hati ditulis oleh Roh Kudus. Hati yang daging seperti lembek, itu bisa ditulis oleh Roh Kudus. Bukan dengan tinta, tetapi dengan jari Allah, dengan Roh Kudus dari Allah. Apa yang ada di pikiran saudara? Gagal, susah, sedih, kecewa. Adakah di antara keluarga saudara yang sakit? Dan saudara tidak ngomong apa-apa? Saudara hanya berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan nggak akan sembuhkan. Tuhan minta kita bicara. Tuhan kita minta bicara. Tuhan minta kita bicara. Tuhan minta kita bicara. Dia tidak pernah bilang kita berdoa. Bicara. Coba. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa? Barang siapa? Bukan berdoa, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Maaf saudara, ini salinan kurang tepat. Dalam bahasa Inggris indah sekali. For verily I say unto you. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, that whosoever shall say, siapa saja yang berkata unto this mountain, kepada gunung ini, be thou removed, terangkatlah engkau, and be thou cast into the sea, dan terbuanglah ke dalam laut, and shall not doubt in his heart, dan tidak bimbang hatinya, kan sudah ditulis oleh firman, but shall believe, dan percaya, that those things semua which he says, yang dia katakan,
shall come to pass, akan terjadi. Ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. He shall have, dia akan mempunyai whatsoever he said, apa saja yang dia katakan. Coba saudara ulangi dengan saya. Apa saja yang aku katakan. Ikuti, apa saja yang aku katakan akan kudapatkan. Bukankah kita akan hati-hati bicara? He shall have, dia akan dapat. Whatsoever he said, apa saja yang dia katakan. Ini yang bikin jas ini orang India. Minggu lalu ketemu saya dan dia bilang, aduh Pak Pendeta, pegawai saya berhenti. Sekarang bisnis di Jakarta susah. Dia Kristen, tapi ngomongnya susah. Dan ini susah, parah. Minta pegawai-pegawai pada berhenti, pindah ke Batam. Karena bukan jemaat saya belum ngomong. Nanti kalau sudah dekat-dekat saya mau bicara. Jangan bicara susah. Jangan bicara sepi. Jangan bicara susah. Jangan bicara sepi. Sebab kita akan dapat apa saja yang kita katakan. Saudara berkata berhasil. Senin berhasil. Saudara masih ingat itu lagu? Hari ini. Nah, terus ada gantinya. Hari Senin. Hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adakah kira-kira harinya Tuhan yang jelek? Kita bisa dapat percobaan, tapi hari Tuhan selalu baik. Kita bisa dapat hujan, bisa dapat panas, tapi hari Tuhan selalu baik. Makanya jangan bicara yang tidak baik. Karena kita akan mendapat apa saja yang kita katakan. Di Amerika ada seorang kaya, dia punya pabrik yang besar di New York. Dan dia periksa ke dokter, dokter bilang ada kanker di badanmu dan kankernya ganas. Jaga-jaga. Oh, jantung apa kanker? Jantung ini bahaya. Jaga baik-baik. Sebab mungkin kamu tidak hidup lama. Bisa dihitung lagi. Berapa lama saya hidup? Kurang lebih 1 bulan. Dia tidak susah. Dia tidak mewek. Tidak. Waktu itu belum ada pesawat keliling dunia. Yang ada naik kapal laut. Jadi dia naik kapal laut, ajak istrinya keliling dunia. Dan dia bawa peti mati. Dan sama kaptennya dia bilang, kalau saya mati, masukkan di peti mati ini. Supaya kalau saya pulang, tinggal dikuburkan. Dokter bilang, nanti kamu dikubur di laut. Nggak apa-apa. Dibuang di laut nggak apa-apa. Hati-hati. Perjalanan itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Oh saudara, dia ikut naik kapal itu. Dia mau menikmati hidup yang tinggal 1 bulan itu. Dia nikmati hidup. Dia masuk gereja. Di dalam kapal ada gereja. Dia tidak main tapi dia baik gereja. Dia menari. Dia makan semua yang dia tidak boleh makan. Dia makan. Cuman sebulan lagi. Daripada sebulan lagi kita diet mati juga. Lebih baik kita makan semua. Dia makan semua. Dia makan terus. Makan. Sebulan lewat nggak mati. Dia makan terus di kapal. Oh, senang hidup. Enjoy hidup. Oh, sampai dia kembali saudara-saudaraku ke New York. Dan peti mati dia kembalikan kepada yang penjualnya.
Nah, saya nggak jadi mati. Itu dokter bohong. Saya tidak mati. Ada ayat dalam Alkitab, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan memuliakan nama Tuhan. Itu Tuhan kita. Harus positif bicara. Berkata secara positif. Amsal 18 ayat 20. Perut orang, saudara orang bukan? Saudara manusia bukan? Nah, perut kita dikenyangkan oleh hasil apa? Mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati, bukan sakit dan sembuh. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perut kita dikenyangkan oleh hasil mulut kita. Hidup dan mati bukan dikuasai oleh FPI, dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati bukan dikuasai oleh ISIS, tapi oleh lidah. Kalau lidah kita bilang, aduh gua capek setengah mati. Kenapa nggak bilang setengah hidup? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hati-hati, aduh kita gimana ya, jodoh belum datang-datang. Aduh saya udah, gimana ya, jodoh belum datang. Dan dia tidak akan datang-datang. Karena saudara bilang, belum datang-datang, belum datang-datang. Saudara mesti bilang, badai pasti berlalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, siapa suka menggemakannya? Dulu saya berdiri di gereja di bawah sini, saya tepuk tangan ke atas, plak, plok, plak, plok, plak, plok, plak, plok. Itu gema. Di Cibodas ada satu tempat di mana kita bisa berdiri dan berteriak dari tempat itu, dia bersiponggang. Kalau saudara berkata, haleluya, tunggu aja bentar, nanti di sana jawab juga, haleluya. Apa yang saudara omong kembali kepada saudara. Saya bilang, puji Tuhan. Nanti dia jawab, puji Tuhan. Umpamanya nama saudara Meme. Meme. Dari sana nggak bilang unyil. Nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Ya. Apa saja coba yang kita katakan kita akan dapat. Amin. Bukan hanya pikiran yang ditato, tapi hati juga. Surah iman, apa yang dikatakan akan kita dapatkan. Itu Tuhan ngetes iman saudara. Kagetan enggak? Apa saja yang dikatakannya akan didapatkan. Dan dia akan makan buahnya. Buah itu yang bikin ayat 20 perut kita kenyang. Perut itu adalah di inner being di mana Roh Kudus ada. Ayat 20 lagi coba. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Kalau saudara bicara terus, bicara terus yang baik terus, bicara terus. Ayo lompat lagi kepada Mazmur 1. Ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon. 2, 3. Yang ditanam di tepi aliran. Sekarang kalau saudara tanam aja di pasteur, jadi. Sebab aliran airnya deras sekali. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan apa? Tadi kita bilang perut kita akan dikenyangkan oleh buah perkataan kita. Ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara kedinginan enggak? Enggak, saya juga enggak. Karena saya pakai kaos, kemeja, jas. Sekali-sekali kelihatan gagah.
Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu, daun itu bicara semangat. Kalau saudara-saudara lihat pohon, lihat daunnya sudah melorot ke bawah. Seperti pohon ganda rusa. Saudara nggak bisa harapkan ada buah. Kalau saudara lihat daunnya kuning, tua-tua, ditiup angin putus, jangan harapkan buah. Daun aja nggak bisa hijau. Makanya Natal itu selalu ada cemara. Ini di evergreen tree, pohon yang selalu hijau. Disimpan 1 tahun juga tetap hijau. Karena dari plastik. Tetapi aslinya saudara, aslinya dia musim hujan hijau, musim kering hijau, musim salju hijau. Itu pohon cemara. Maka Natal itu membayangkan orang Kristen, segala musim dia tetap hijau. Dalam musim kesusahan dia hijau. Dalam musim keberkatan tambah hijau. Dalam apa saja hijau. Ya kalau lihat uang lebih hijau lagi. Matanya. Dan yang tidak layu daunnya. Sama-sama yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Minggu lalu kita berpikir positif. Sekarang berkata positif. Dan hasilnya pun dalam perbuatan kita, kelakuan kita positif. Ingat tadi saya bilang, agama lain tidak punya Alkitab. Dia tidak tahu baca Alkitab di mana. Saudara nggak bisa beritakan Injil kepada tukang beca yang dia nggak ngerti, baca nggak bisa. Capek dia perlu untuk cari kerja. Tapi kalau mereka lihat saudara punya kelakuan, saudara punya buah, dia akan rasa diberkati. Dia akan, nah ini. Baru ditangkap 3 peminta-minta. 2 lelaki, 3-tiganya lelaki. Yang satu gemuk sekali. Ketika ditangkap mau dipindahkan, suruh buka celananya. Dia nggak mau buka celana. Ternyata celananya itu menyimpan uang 90 juta. Ini bagaimana? Bapak bisa dapetin dari mana? Saya kumpulkan semua. Saya masukkan ke bank. Terus saya taruh di tas di celana supaya nggak hilang. Tidur dengan itu. 90 juta. Pengemis yang kedua 60 juta. Pengemis yang ketiga punya buku tabungan. Tidak ada tangan tapi dia bisa punya smartphone. Dan dia bisa hidupkan dan dia bisa matikan. Jemaat kalah. Jemaat itu hidupkan, tapi kalau di gereja dia tidak bisa matikan. Tetapi ini dia bisa. Haleluya. Apa kita harus pindah menjadi tukang minta? Oh jangan, saudara. Allah kita Allah yang besar. Apa saja yang kita katakan akan terjadi. Apa saja yang kita katakan akan terjadi. Saudara mau tahu rahasianya? Sekolah Alkitab itu. Kita ngomong, kalau lewat itu ngomong, saya mau bikin sekolah Alkitab di sini. Saya mau bikin sekolah Alkitab di sini. Almarhum Bapak Kotan, saya, istri saya, Onesimus, siapa satu lagi ya? Samuel Rahmat. Di tengah sawah berdoa, Tuhan saya mau bangun sekolah Alkitab. Pasti orang kalau lihat kami itu lagi sembahyang, dianggap orang gila. Gambar sudah ada, gereja dulu kecil. Ya. Gereja dulu ini dari tiang ini, di situ dipotong 1 meter. Itu kecil, sampai situ kecil. Saya tempel, dan saya bilang, saya akan bangun sekolah seperti ini. Saya akan bangun sekolah seperti ini. Saya akan bangun sekolah seperti ini besarnya. Saya tidak tahu biaya berapa. Pokoknya saya akan bangun sekolah seperti itu. Saya akan bangun sekolah itu. Saya akan bangun. Terjadi. Jadi. Terus mau bangun STT.
Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah kasih SAC, saya mau bikin STT. STT, sekolah teka-teki silang. STT, dalam nama Yesus. Dipanggil saya sama satu orang di Jakarta. Di pinggir Empang. Katanya Pak Onda tuh mau bangun STT. Iya Pak. Saya nyumbang dah. Boleh nggak saya nyumbang 1 M? Dek, ya. 10 M juga kita terima. Boleh. Terima kasih. Mau uang atau mau saya yang bangunkan? Bapak saya yang bangun. Dia kirim orang, dia kirim bahan, dia kirim bangun sampai 75%. Pak, uang sudah habis, jadi kami tarik pegawai-pegawai. Ya ampun, genteng-genteng belum ditutup. Tapi dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah bikin sekolah ini, pasti Engkau selesaikan juga. Dalam nama Yesus, datang satu saudara dari Singapura. Saya sumbang 100.000 Singapura dolar. Oh, boleh. 50.000 Singapura dolar. Ya. Boleh, dia sumbang. Tutup sudah semua. Tutup. Ya Tuhan tinggal ini kalau naik tangga begini pegangannya di mana? Datang satu jemaat dari Jakarta. Ini bahaya Om, kalau bisa jatuh bisa ini. Biar saya pasang ini, boleh apa tidak? Boleh. Ini yang pasang ini juga dia. Boleh pasang. Saudara, apa yang kita katakan, kita akan dapat. Apa yang kita katakan, kita akan dapat. Coba ulangi. Apa yang saya katakan, saya akan dapat. 2, 3. Apa yang saya katakan, saya akan dapat. Mujizat masih terjadi. Saudara boleh terima, saya boleh terima. Mari pemain musik naik ke depan.